berada di kedua bagian dari perbatasan. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita. Halau Sobat Nawi Krama TV Papua Nugini, negara yang berbatasan langsung dengan Papua, Indonesia, tengah menghadapi tantangan besar yang melibatkan krisis multidimensional di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ketidakstabilan politik di negara tersebut telah lama menjadi sorotan, terutama dengan pergantian pemerintahan yang sering terjadi akibat lemahnya stabilitas institusional. Secara ekonomi, Papua Nugini masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti gas, alam dan tambang, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Sementara itu, konflik sosial, seperti yang terjadi di Bougainville, menambah lapisan kerumitan dalam dinamika internal negara ini. Krisis yang melibatkan keinginan untuk memisahkan diri dari Papua Nugini di Bougainville juga memunculkan pertanyaan besar mengenai kapasitas negara ini untuk mengelola keberagamannya. Di tengah tantangan ini, muncul gagasan dari sejumlah pihak di Papua Nugini untuk mempertimbangkan integrasi dengan Indonesia. Mereka melihat keberhasilan Indonesia dalam membangun Papua sebagai contoh nyata dari pendekatan pembangunan yang lebih terarah dan efektif dibandingkan dengan pendekatan yang diberikan oleh negara-negara barat, terutama Australia. Program-program Indonesia yang menitik beratkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Papua. Sebagai bagian dari wilayah yang sebelumnya juga menghadapi ketertinggalan, Papua Indonesia kini mengalami transformasi yang cukup signifikan berkat kebijakan pemerintah yang progresif. Program Otonomi Khusus, atau OTSUS, menjadi salah satu langkah utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola anggaran dan menentukan kebijakan lokal. Hal ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.460,2 km yang telah meningkatkan konektivitas antara berbagai wilayah di Papua. Mereka juga punya filosofi yang sama dengan kita. Mereka ingin menghormati semua negara, semua kekuatan. Pembangunan jembatan, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian penting dari upaya ini, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat Papua ke layanan dasar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Papua mengalami peningkatan menjadi 63,01 pada 2023, meningkat 1,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan. Namun langkah Indonesia dalam membangun Papua tidak lepas dari tantangan. Alokasi dana otonomi khusus, meskipun signifikan, seringkali memunculkan ketegangan sosial karena distribusinya yang tidak merata. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketimpangan antara wilayah yang lebih maju dan daerah yang masih tertinggal. Selain itu, konflik bersenjata yang melibatkan kelompok separatis juga menjadi salah satu tantangan besar dalam menciptakan stabilitas di wilayah ini. Papua Nugini sendiri, meskipun menghadapi krisis, memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Dalam berbagai pertemuan diplomatik, kedua negara telah membahas upaya untuk memperkuat kerjasama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Papua Nugini, yang kerap kali mendapatkan tekanan dari negara-negara barat, mulai melihat pendekatan Indonesia dalam membangun Papua sebagai model yang layak dipertimbangkan. Indonesia tidak hanya menawarkan pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur, tetapi juga menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Papua Nugini. Sementara itu, secara geopolitik, Papua Nugini berada dalam posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik. Pokoknya kita ingin memelihara hubungan yang baik. Mereka juga punya filosofi yang sama dengan kita. Mereka ingin menghormati semua negara, semua kekuatan. Kita punya pandangan hampir sama, ya, menghormati semua negara.
Hubungan erat dengan Indonesia dapat memberikan keuntungan tambahan bagi Papua Nugini, baik dalam aspek ekonomi maupun stabilitas politik. Di sisi lain, pendekatan Indonesia yang cenderung inklusif dan fokus pada pembangunan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara tetangga yang menghadapi permasalahan serupa. Namun, gagasan integrasi dengan Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Beberapa pihak di Papua Nugini menganggap bahwa integrasi semacam itu dapat mengancam identitas budaya mereka. Selain itu, pandangan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Papua menjadi alasan skeptis bagi sebagian masyarakat Papua Nugini. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan diplomasi internasional dalam menjelaskan pendekatan mereka yang lebih humanis dan berbasis pembangunan. Dalam hal ini, Papua Nugini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, tekanan krisis multidimensional memaksa negara ini untuk mencari solusi yang lebih radikal. Di sisi lain, skeptisisme terhadap pendekatan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap menjadi hambatan besar. Namun fakta menunjukkan bahwa Papua Nugini dapat mengambil pelajaran dari upaya Indonesia dalam membangun Papua, terutama dalam hal konektivitas, peningkatan kualitas hidup, dan pendekatan dialogis terhadap masyarakat lokal. Keberhasilan Indonesia dalam membangun Papua menjadi refleksi nyata dari potensi yang dapat dikembangkan apabila pendekatan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat. Meskipun masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, seperti konflik separatis dan distribusi alokasi anggaran yang belum merata, langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia memberikan gambaran bahwa transformasi yang positif itu mungkin terjadi. Kenalan gitu loh, tapi juga ingin memberi penghormatan. Saya kira ini penghormatan yang sangat baik. Saya sudah menawarkan sejak tahun lalu untuk lembaga-lembaga pendidikan di TNI terbuka untuk pemuda-pemudi dari PNG. Bagi Papua Nugini, pelajaran ini dapat menjadi inspirasi untuk menemukan jalan keluar dari krisis yang mereka hadapi. Dengan hubungan bilateral yang semakin erat dan potensi kerjasama yang lebih luas, Papua Nugini dan Indonesia memiliki peluang besar untuk bersama-sama menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Pasifik. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan informasi yang menarik berikutnya. Dadah. Thank you for the great honor you give me and you give us for coming here. Perwira-perwira muda mereka, taruna-taruna mereka kami undang. Pokoknya kita ingin memelihara hubungan yang baik. Mereka juga punya filosofi yang sama dengan kita. Mereka ingin menghormati semua negara, semua kekuatan,